pada malam ini kita akan bersama-sama mempelajari gagasan mengenai nubuat. Pertama-tama kita ingin memahami apa sih esensi daripada nubuat itu. Apa sih esensi daripada nubuat itu? Jadi, esensi dari nubuat itu bukanlah khotbah atau pengajaran yang sifatnya karismatik. Meski harus diakui kadang di dalam pengajaran bisa tersisipi nubuat, gitu loh. Jadi kadang-kadang seorang pendeta yang berkhotbah tiba-tiba berhenti dari khotbahnya, berhenti dari pembahasannya, dan kemudian mengucapkan kalimat-kalimat nubuat. Itu bisa terjadi. Atau seorang guru seperti saya, seorang dosen seperti saya, yang tiba-tiba di tengah-tengah proses belajar mengajar berhenti, karena Roh Tuhan ingin berbicara melalui saya, dan kemudian saya mengucapkan kata-kata nubuat. Nah, jadi namun demikian, sekali lagi, nubuat bukanlah khotbah atau pengajaran karismatik. Meski harus diakui kadang di dalam pengajaran itu bisa tersisipi nubuat. Demikian pula di dalam nubuat itu sendiri kadang-kadang juga ada unsur pengajaran. Jadi di dalam nubuat itu sendiri Allah ingin mengajarkan sesuatu kepada kita. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami bersama-sama. Nah, yang kedua, esensi dari sebuah nubuat itu adalah sebuah pewahyuan. Pewahyuan yang sifatnya spontan. Pewahyuan yang sifatnya tidak direncanakan. Yang diberikan oleh Allah ke dalam pikiran manusia, yang kemudian disampaikan oleh pelaku nubuat itu dengan kata-katanya sendiri. Jadi ini yang penting sekali. Jadi kalau seseorang bernubuat dan itu sudah direncanakan, itu bukan nubuat itu. Itu lubuat. Jadi bedanya tipis. L sama N. Nubuat adalah kata-kata yang sudah direncanakan dari semula. Jadi, tapi kalau yang namanya nubuat itu adalah pewahyuan spontan. Sesuatu yang tidak direncanakan, yang diberikan Allah ke dalam pikiran manusia untuk disampaikan, dan kemudian orang tersebut menyampaikan dengan kata-katanya sendiri. Jadi kalau digambarkan, itu seperti ini. Ini ada revelation, jadi revelation itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah. Revelation atau wahyu. Wahyu yang berasal dari Allah, yang masuk di dalam alam pikiran manusia, dan kemudian diucapkan oleh manusia itu dengan kata-katanya. That is prophecy. Itu nubuat. Pewahyuan spontan dari Allah yang masuk di dalam pikiran manusia dan kemudian diungkapkan dengan kata-kata manusia itu. Nah, ini pengertiannya ya saudara-saudara sekalian. Jadi ada unsur ilahi, ada unsur manusiawi dalam nubuat. Nah, ini supaya kita semua mengerti. Jadi nubuat itu bukan semata-mata ilahi tok, tapi ada unsur manusiawi. Bukan semata-mata manusiawi saja, tetapi ada unsur ilahi untuk nubuat yang sejati. Nah, tuh, oke. Lah sekarang berikutnya, isi dari sebuah nubuat itu apa? Banyak orang kalau berbicara mengenai nubuat, itu selalu mengidentikan nubuat dengan ramalan mengenai masa depan yang belum terjadi. Dan biasanya dikaitkan dengan masa depan yang jauh sekali. Ya, ini pemahaman populer mengenai nubuat. Jadi nubuat itu oleh masyarakat awam, oleh kebanyakan orang, itu difahami sebagai sesuatu yang identik dengan prediksi atau ramalan mengenai masa depan. Di dalam bahasa Inggris ada istilah foretelling. For itu artinya jauh, telling itu artinya menyatakan sesuatu yang jauh. Menyatakan sesuatu yang belum terjadi. Apakah isi dari nubuat itu selalu ramalan? Jawabnya tidak. Ini bukan berarti bahwa nubuat itu tidak mengandung ramalan.
Kadang-kadang ada nubuat yang mengandung ramalan, yang mengandung prediksi tentang masa depan yang belum terjadi. Ada itu. Tetapi tidak semua nubuat itu berbicara mengenai prediksi, ramalan sesuatu yang akan terjadi. Nah, dan itu bisa kita lihat juga di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama memang betul ada nubuat-nubuat yang meramalkan sesuatu yang belum terjadi. Tetapi ada juga nubuat-nubuat yang tidak terkait dengan foretelling atau ramalan mengenai masa depan. Yang lebih umum yang kita jumpai di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, nubuat itu lebih banyak mengungkapkan apa? Kata-kata penghiburan. Jadi lihatlah nabi-nabi Israel di dalam Yesaya 40 sampai seterusnya, itu ada banyak kata-kata nubuat dari Nabi Yesaya yang di dalamnya mengandung kata-kata penghiburan. Kata-kata penghiburan untuk siapa? Kata-kata penghiburan untuk bangsa Israel yang pada waktu itu hidup di dalam pembuangan. Jadi nubuat itu yang lebih umum itu banyak berbicara mengenai kata-kata penghiburan, kata-kata pengharapan. Selain kata-kata penghiburan, nubuat juga bisa berarti kata-kata nasihat. Nasihat. Nasihat untuk melakukan ini, nasihat untuk melakukan itu. Dan juga yang ketiga, nubuat juga bisa berupa kata-kata peringatan atau kata-kata penghakiman. Diingatkan, contohnya di dalam Malaki. Di dalam Malaki, kita berjumpa dengan umat, kita berjumpa dengan bangsa Israel yang tampaknya kurang memperhatikan Allah dan pekerjaan-pekerjaannya. Itulah sebabnya kemudian ada peringatan-peringatan. Peringatan yang sama juga disampaikan oleh Nabi Hagai kepada bangsa itu yang lebih asik untuk membangun rumahnya, yang lebih asik untuk mempercantik rumahnya. Sementara bait Allah dibiarkan dalam kondisi yang tidak terawat, jelek. Nah, di dalam kondisi seperti itu, Nabi Hagai memperingatkan bangsa Israel agar mereka merubah perilakunya. Dan di dalam bagian-bagian yang lain, di dalam kitab suci pun kita banyak berjumpa dengan kata-kata nubuat yang di dalamnya berupa kata-kata peringatan, kata-kata penghakiman di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu memang ada, selain berisi surat kiriman dan bentuk sastra yang disebut dengan apokaliptik, tapi kitab Wahyu juga merupakan kitab yang di dalamnya mengandung unsur nubuat. Surat kepada jemaat, jemaat kepada Efesus, jemaat kepada Philadelphia, jemaat kepada Sardis, juga berisikan kata-kata nasihat, berisikan kata-kata penghiburan, namun juga berisikan kata-kata peringatan, peringatan kepada jemaat di Efesus. Kalau mereka kehilangan kasih yang semula, maka Tuhan akan mengambil kaki Dian itu. Dengan kata lain, gereja di Efesus akan menjadi gereja yang akan mendapat penghakiman dari Allah. Nah, jadi sekali lagi isi dari nubuat itu bukan semata-mata ramalan mengenai masa depan. Nubuat bisa berisi kata-kata penghiburan, bisa berisi kata-kata nasihat, bisa berisi kata-kata peringatan atau kata-kata penghakiman. Oke? Dan kemudian yang selanjutnya yang perlu untuk kita pelajari adalah otoritas dari nubuat. Nubuat itu punya otoritas yang relatif. Relatif artinya tidak mutlak. Ingat perkataan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, jangan anggap rendah nubuat. Berarti nubuat tidak boleh dibuat main-main. Namun yang menarik adalah, Rasul Paulus kemudian tidak langsung berkata, terimalah semua nubuat. Enggak. Di dalam bagian kitab suci, yang saya singgung di sini, Rasul Paulus mengatakan, ujilah segala sesuatu. Nubuat tidak boleh dianggap rendah. Tapi bukan berarti bahwa nubuat diterima mentah-mentah tanpa melalui suatu proses pengujian. Enggak. Rasul Paulus mendorong agar gereja Tuhan itu menguji segala sesuatu. Segala sesuatu ini adalah
dalam konteks nubuat segala sesuatu. Nubuat perlu untuk diuji dan kemudian yang baik itu dipegang. Yang tidak baik, yang tidak lurus, ya dibuang. Jadi ingat, otoritas nubuat itu tidak mutlak. Nubuat itu beda dengan Alkitab. Alkitab punya otoritas yang sifatnya mutlak. Alkitab itu difahami sebagai firman Allah. Dan kita tahu persis, Allah itu benar. Allah itu tidak mungkin keliru. Itulah sebabnya firman-Nya juga benar, firman-Nya juga tidak mungkin keliru. Firman-Nya dapat dipercaya, firman-Nya reliable. Tapi tidak demikian dengan nubuat. Nubuat perlu diuji. Lalu Anda bertanya, loh kok kenapa kok perlu diuji? Lah ini dari gambar tadi ini, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Ini ada pewahyuan, betul ada pewahyuan, ada sesuatu yang berasal dari Allah. Tetapi ingat, manusia yang mengucapkannya. Nah, ini. Kalau manusia, jadi manusia ini juga rentan dengan kekeliruan. Nah, itulah sebabnya perlu ada proses pengujian. Jadi nubuat itu perlu untuk diuji. Nah, alat ujinya apa? Ya banyak, nanti kita akan lihat beberapa di antaranya. Tapi satu hal yang terpenting, alat uji yang terpenting untuk menentukan apakah nubuat itu harus diikuti atau tidak adalah firman Allah. Firman Allah yang punya otoritas mutlak inilah yang akan menjadi batu uji dari nubuat. Itu salah satu yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi, otoritas nubuat itu sifatnya relatif, tidak mutlak. Nubuat tidak boleh diterima mentah-mentah. Nubuat itu harus diuji. Yang punya otoritas mutlak itu adalah firman Allah. Alkitab, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Itulah sebabnya karena otoritasnya lebih rendah ketimbang Alkitab, lebih rendah dibanding firman Allah, jangan heran bila Paulus menempatkan teaching. Apa itu teaching? Teaching itu pengajaran pada tempat yang lebih tinggi dibanding nubuat. Mungkin saudara kaget ini ya. Karena kita biasanya di gereja-gereja Pentakosta, gereja-gereja karismatik itu memandang nubuat itu sebagai sesuatu yang wah. Nah, sementara khotbah itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Orang biasanya begitu mendengar nubuat langsung melek matanya, langsung mendengar apapun yang dikatakan nubuat itu. Sementara kalau orang dengar khotbah, dengar pengajaran dipaparkan, yang ngantuk-ngantuk, ya. Padahal kalau kita perhatikan, kita teliti di dalam Bible, kita teliti di dalam kitab suci, kita menjumpai bahwa Paulus menempatkan teaching, pengajaran pada tempat yang lebih tinggi dibanding nubuat. Dari mana kita tahu? Perhatikanlah. Di dalam proses pemilihan penilik jemaat. Nah, dalam proses pemilihan pemimpin jemaat, Paulus mengharuskan para kandidat itu cakap dalam mengajar. Bukan cakap dalam bernubuat. Gitu. Ini yang perlu untuk digarisbawahi. Yang namanya pemimpin jemaat itu harus cakap dalam mengajar, bukan cakap dalam bernubuat. Itu yang kita baca di dalam Alkitab, itu yang kita baca di dalam Bible. Demikian pula di dalam nasihatnya kepada jemaat di Tesalonika, 2 Tesalonika 2 ayat 15, Paulus mendorong mereka untuk berpegang kepada ajaran-ajaran. Bukan pada nubuat-nubuat. Bukan sekali lagi dengan berkata seperti ini bukan berarti nubuat tidak penting. Nubuat itu penting, tetapi kita harus memahami bahwa otoritas nubuat itu adalah otoritas yang relatif. Bukan otoritas yang mutlak seperti firman Allah. Itulah sebabnya di dalam tulisan-tulisan Paulus ada kesan bahwa hal yang terkait dengan firman Allah itu mendapatkan perhatian, mendapatkan penekanan yang lebih penting ketimbang nubuat. Oke. Sekarang kita akan mempelajari hal yang selanjutnya, psikologi dari nubuat.
Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 32 tertulis kalimat seperti ini. Karunia nabi-nabi takluk pada nabi-nabi. Apa itu artinya? Apa sih karunia nabi-nabi? Seperti yang saya katakan tadi di dalam bahasa Inggris, nabi itu adalah prophet. Kalau cewek, prophetess. Nah, sementara nubuat itu adalah profesi. Dekat toh? Profesi, prophet. Profesi itu adalah nubuat, prophet adalah pribadi. Pribadi yang biasa menjalankan karunia kenabian. Jadi kalau begitu karunia kenabian ini apa? Karunia kenabian ini berarti nubuat. Karunia nabi-nabi takluk pada nabi-nabi. Karunia nubuat itu takluk pada nabi-nabi. Itu berarti apa? Itu berarti bahwa nubuat ini adalah suatu fenomena yang dapat dikendalikan oleh si pelaku. Mereka yang dikaruniai Tuhan untuk bernubuat itu bisa mengendalikan dirinya sedemikian rupa. Si pelakunya sadar. Bukan dalam keadaan in trance. Keadaan in trance itu keadaan seperti apa sih? Keadaan yang katakanlah biasa kita saksikan ketika kita melihat pertunjukan kuda lumping. Nah, itu kalau mereka lagi trance itu kan mereka ya seperti itu, mereka sudah lupa akan diri mereka sendiri. Mereka menjadi pribadi yang lain. Ada sesuatu di luar mereka yang mengendalikan diri mereka sendiri. Sehingga mereka bisa makan kaca, bisa makan durian tapi bukan biji durian yang dimakan tapi kulit duriannya. Nah, ini adalah keadaan yang disebut dengan keadaan trans. Jadi ada suatu kuasa yang lain yang menguasai pemain kuda lumping itu. Nubuat ketika terjadi diizinkan di dalam kehidupan seorang anak Tuhan, nubuat itu bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan maksudnya ya si pelaku yang mendapatkan karunia itu kalau mau berhenti ya bisa berhenti. Bukan berarti bahwa dirinya dikuasai oleh suatu kekuatan yang lain yang membuat dirinya tidak bisa menguasai dirinya lagi. Enggak. Karunia nabi-nabi itu takluk pada nabi-nabi. Karunia nubuat itu bisa dikendalikan oleh pribadi yang menerima karunia nubuat itu. Oke, sekarang kita akan maju selangkah lagi. Maksud dibalik pemberian nubuat itu apa sih? Nubuat ini diberikan kepada kita untuk apa sih? Ada saudara-saudara kita dari tradisi yang lain yang mengatakan nubuat itu tidak perlu, begitu Alkitab itu selesai dikanonkan, maksudnya resmi, perjanjian baru dan perjanjian lama itu resmi, jadi 66 buah kitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, sudah selesai, firman Allah itu sudah cukup. Firman Allah sudah cukup. Kalau begitu yang namanya nubuat, yang namanya bahasa roh, yang namanya penafsiran bahasa roh sudah nggak lagi dibutuhkan. Ada loh. Ya, tradisi gereja Kristen yang memahami hal semacam itu. Pemahaman semacam ini disebut dengan nama sesasionis dari bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris cessation itu artinya berhenti. Jadi ada gereja yang percaya bahwa karunia-karunia roh tertentu seperti nubuat, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, itu sudah berhenti, selesai. Begitu Alkitab ini selesai, dibentuk, selesai, dikanonkan, nggak perlu lagi nubuat. Untuk apa? Firman Allah kan cukup. Ngapain lagi ditambah-tambahin nubuat? Ngapain lagi ditambah dalam tanda kutip wahyu baru itu ngapain ditambahin hal-hal seperti itu. Nah, di sini saya mencoba untuk mengoreksi pemahaman mereka. Nubuat itu diberikan kepada kita bukan dimaksudkan untuk mempertanyakan kecukupan dan finalitas dari Alkitab. Alkitab itu sudah final, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi.
Dengan wahyu yang tertulis ataupun dengan wahyu yang tidak tertulis. Ya, jadi nubuat bukan dimaksudkan untuk mempertanyakan finalitas dari Alkitab dan kecukupan dari kitab suci. Alkitab itu cukup, Alkitab itu final. Jadi nubuat sekali lagi diberikan kepada kita bukan untuk menambahkan sesuatu yang baru yang ada di sana. Nah, di bagian akhir di dalam kitab Wahyu kan ada peringatan untuk tidak menambah dan tidak mengurangi. Nah, sekali lagi, kami orang-orang Pentakosta memandang nubuat bukan sebagai suatu pewahyuan yang dimaksudkan untuk mempertanyakan kecukupan dan finalitas daripada kitab suci. Kalau begitu nubuat itu untuk apa? Bagi kita orang-orang Pentakosta, bagi orang-orang karismatik, nubuat itu dimaksudkan, diberikan kepada kita dengan tujuan untuk mengingatkan kita bahwa Allah itu hidup dan hadir di tengah-tengah kita. Allah itu hidup dan hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Allah kita bukanlah Allah yang jauh, yang tak tersentuh. Allah kita adalah Allah yang begitu peduli dengan pergumulan-pergumulan kita. Dia juga peduli akan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Nah, itulah sebabnya dari waktu ke waktu dia hadir di dalam ibadah-ibadah untuk mengingatkan umatnya, aku ini loh tahu apa yang sedang kau alami. Aku ini tahu loh pergumulan-pergumulanmu. Aku tahu tantangan-tantangan yang sedang kau hadapi. Dan aku pun siap untuk memberikan kekuatan kepadamu yang sedang menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan. Aku tahu loh akan bahaya-bahaya yang sedang mengancammu. Itulah sebabnya aku memberikan peringatan-peringatan dan nasihat-nasihat kepadamu. Nah, nubuat itu seperti itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Tidak dimaksudkan untuk menambah istilahnya ajaran-ajaran yang baru di dalam kitab suci. Bukan. Nubuat dimaksudkan untuk mengingatkan kita semua umat Allah bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Seorang guru besar perjanjian baru dari London Bible College, sekarang dia ngajar di Aberdeen University, namanya Dr. Mark Turner, mengatakan nubuat adalah tanda berkat yang menunjukkan bahwa Allah bersama umatnya. Bahwa dia mengenal mereka dengan baik. Kalau saya ganti kata mereka dengan kata kita itu jauh lebih personalnya. Bahwa dia mengenal kita dengan amat baik. Bahwa dia tahu bahaya yang mengancam kita. Bahwa dia menggenggam kita dalam tangannya. Memimpin kita dan mengajar kita. Wow, luar biasa itu. Allah kita bukanlah Allah yang jauh tak tersentuh. Tetapi Allah yang hadir di tengah-tengah kita melalui Roh-Nya. Persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Dan nubuat adalah salah satu bentuk yang paling konkret dari penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi bersyukurlah kalau di dalam gereja-gereja kita masih ada suara-suara Tuhan di dalam bentuk nubuat. Oke, next. Menguji nubuat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, menguji nubuat adalah sebuah perintah. Imperatif. Perintah. Bukan sesuatu yang sifatnya sunnah. Kalau di dalam tradisi Islam kan ada yang sunnah. Sunnah itu maksudnya kalau kamu nggak melakukan ya nggak apa-apa. Kalau kamu melakukan, kamu mendapat berkat. Nah, tapi di dalam konteks kitab suci, nubuat itu bukan sesuatu yang sifatnya sunnah. Nubuat adalah sebuah perintah,
menguji nubuat adalah sebuah perintah. Menguji nubuat itu bukan sesuatu yang sifatnya sunnah. Menguji nubuat adalah imperatif perintah. Lalu pertanyaannya, ya perintah sih perintah. Namun bagaimana kita melakukannya, Pak? Nah, disinilah kita ditolong oleh Alkitab. Bagaimana kita menguji nubuat? Pertolongan dari Rasul Petrus. Khususnya di dalam surat 2 Petrus. Surat 2 Petrus adalah surat yang ditujukan untuk memerangi guru-guru palsu. Yang sudah pasti di dalamnya juga ada unsur profesi ini, ada unsur nubuat ini. Kita akan melihat beberapa hal yang bisa kita pelajari dari surat 2 Petrus yang menolong kita untuk melakukan tugas pengujian nubuat. Oke, kita akan lihat dari mana kita tahu bahwa nubuat itu adalah nubuat yang otentik. Kita perlu mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pertanyaan pertama yang perlu untuk kita tanyakan adalah, apakah nubuat-nubuat itu dimulai oleh orang tanpa adanya referensi, dorongan, atau kesan dari Roh Kudus? Kalau jawabannya negatif, tidak, ya tampaknya itu bukan nubuat yang sejati. Bisa jadi itu adalah nubuat yang fake, asli, tapi palsu. Jadi ini yang perlu untuk ditanyakan. Apakah nubuat-nubuat itu dimulai oleh seseorang tanpa adanya referensi, dorongan, atau kesan dari Roh Kudus? Jadi seperti ada di dalam dirinya dorongan yang bukan berasal dari dirinya, tapi dorongan yang berasal dari Roh Allah, seperti yang dialami oleh Nabi Yeremia. Sebenarnya aku nggak mau, tapi kalau aku nggak mau itu seperti ada seperti ada api yang membakar tulang-tulangku. Dan Rasul Petrus menggarisbawahi hal ini. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 mengatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi kalau tidak ada dorongan-dorongan ilahi, ya tampaknya itu bukan nubuat yang sejati. Nomor satu. Nomor dua, apakah mencari keuntungan menjadi motif di balik pengucapan kata-kata nubuat? 2 Petrus 2 ayat 3 menulis seperti ini. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Nah, saudara-saudara sekalian, ini juga bisa menjadi alat untuk menguji apakah nubuat itu sejati atau tidak sejati. Apakah mencari keuntungan menjadi motif di balik pengucapan kata-kata nubuat itu? Di dalam salah satu dokumen kuno yang disebut dengan nama Didache, Didache adalah salah satu kitab yang cukup dihormati karena dianggap di dalamnya itu berisikan pengajaran dari 12 Rasul Kristus. Nah, di dalam Didache dikatakan, bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu nabi asli atau nabi palsu? Nah, di dalam dokumen Didache itu dikatakan, kalau orang itu minta duit, di dalam nubuat itu ada unsur minta duit, di dalam dokumen Didache itu ada petunjuk yang jelas. Dia bukan nabi yang sejati. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau saudara mendengar nubuat, tapi ujung-ujungnya duit, waspada. Mau dari Afrika lah, mau dari Amerika lah. Kalau mereka mengatakan, aku melihat ada sungai berkat sedang mengalir di gerejamu. Tetapi ada sesuatu yang membendung sungai berkat itu. Dompetmu. Nah, itu harus hati-hati itu. Kalau sudah nyinggung-nyinggung begini harus hati-hati. Ya. Ya, dengan berkata begini bukan berarti saya mengajarkan umat Tuhan tidak boleh memberi. Enggak.
memberi adalah sebuah keharusan, adalah salah satu disiplin rohani di dalam tradisi Kristen. Namun demikian, kita perlu untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, untuk menjadi orang-orang yang punya literasi yang baik terhadap pengajaran Alkitab. Sehingga kita tidak gampang dimanfaatkan, dimanipulasikan oleh orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri, bukan untuk pelayanan. Kalau itu untuk pelayanan, saya dorong saudara-saudara sekalian untuk memberikan. Kalau itu untuk pekerjaan Tuhan, yuk kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, kemudian kita akan lihat hal yang ketiga. Apakah nubuat-nubuat itu memberitakan pengajaran yang sesat? Menyimpang dari pengajaran Alkitab, khususnya yang membawa jemaat pada penyangkalan ketuhanan Kristus, baik secara teoritis maupun praktis. Jadi kita perlu bertanya, apakah nubuat-nubuat itu memberitakan pengajaran yang nggak sehat, pengajaran yang aneh-aneh. Pengajaran yang aneh-aneh, pengajaran yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh gereja. Kalau nubuat-nubuat itu mengandung pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh gereja, yang dipercaya oleh gereja selama 2000 tahun, tampaknya itu bukan nubuat yang autentik, bukan nubuat yang sejati. Perlu juga diwaspadai, nubuat-nubuat yang membawa kita jemaat pada penyangkalan ketuhanan Kristus. Jadi kalau ada nubuat-nubuat yang mengatakan Yesus Kristus itu bukan Tuhan, hanya manusia biasa. Bukan anak Allah, tapi manusia biasa. Nah, nubuat-nubuat itu sudah pasti bukan nubuat-nubuat yang otentik. Dan yang lebih bahaya lagi, bukan yang sifatnya bukan yang sifatnya teoritis, tapi yang sifatnya praktis. Mungkin secara teoritis, Yesus is Lord. Tuhan, Yesus is Lord. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tetapi di dalam praktek-praktek, sebagai implikasi praktis dari nubuat itu, ketuhanan Kristus itu kemudian mengalami penurunan. Yesus bukan lagi Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita, tapi ada sesuatu yang lain yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kita. Nah, kita baca bagian tersebut yang mengatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa. Ini ada penyangkalan. Penguasa ini siapa? Kristus yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Jadi pertanyakan, efek dari nubuat itu bagaimana? Kalau efek dari nubuat itu, ketuhanan Kristus itu mengalami penurunan, ya kita perlu meragukan nubuat tersebut itu sebagai nubuat yang otentik. Yang keempat, batu uji yang keempat. Apakah kehidupan dan pesan-pesan penyampai nubuat itu berbobot atau tidak? Kalau tidak berbobot, tidak berkualitas, tidak punya integritas, ya kita perlu untuk meragukan. 2 Petrus 2 ayat 17 mengatakan guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan, bagi mereka yang telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Jadi saudara-saudara sekalian, kita perlu untuk melihat kehidupan dari pribadi yang menyampaikan nubuat itu berbobot atau tidak, berkualitas atau tidak. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, dari mana kita bisa membedakan nabi asli dan nabi palsu? Sebagaimana disampaikan di dalam khotbah di bukit. Yesus mengatakan, dari buahnya kamu mengenal pohonnya. Dari kehidupan orang tersebut. Totalitas kehidupan orang tersebut bagaimana? Kalau totalitas kehidupan orang tersebut benar-benar mengasihi Tuhan. Kehidupannya diberikan sepenuhnya untuk melayani Tuhan yang telah menebus mereka.
berarti kita tahu bahwa kehidupan orang ini berbobot. Nah, orang seperti ini patut untuk didengar. Tapi kalau kehidupan orang tersebut tidak berbobot, kerap kali menipu, ya patut untuk dipertanyakan. Kerap kali ngomong A, tapi yang terjadi B, ngomong B yang terjadi C, ngomong D yang terjadi E. Nah, itu kan nggak berbobot, sudah. Nah, jadi itu perlu untuk dipertanyakan hal yang semacam ini. Dan kemudian, yang berikutnya, apakah penyampai nubuat tersebut membawa orang melakukan tindakan yang salah atau amoral? Kalau memang pesan-pesan nubuat tersebut akhirnya membawa pada sesuatu yang bersifat amoral, ya sudah pasti nubuat tersebut bukan berasal dari Allah. Nubuat tersebut bukan nubuat yang autentik, sejati dari Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 18 mengatakan, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Nah, ini hal yang penting untuk kita lihat. Ayat 19 mengatakan, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Jadi saudara-saudara sekalian, ini Rasul Petrus berbicara mengenai guru-guru palsu yang menjerumuskan orang-orang dengan pesan-pesan yang sepertinya mereka klaim dari Allah. Tapi ujung-ujungnya adalah tindakan atau kehidupan yang tidak bermoral. Jadi dari mana kita tahu apakah sebuah nubuat itu berasal dari Allah atau tidak? Lihat, kalau kemudian outcome-nya, hasilnya adalah kehidupan yang tidak bermoral, sudah pasti itu bukan berasal dari Tuhan. Di Surabaya ada sebuah kelompok doa yang sangat karismatik, dan konon pemimpin doanya adalah seorang wanita. Itu katanya orang yang sangat diurapi oleh Tuhan. Dan suatu waktu, seperti yang dipublikasikan di dalam salah satu koran yang cukup ternama di Jawa Timur, orang yang disebut dengan Nabia ini bernubuat kepada salah seorang jemaat laki-laki yang menghadiri persekutuan doanya. Dan di dalam pesan-pesan profetik, pesan-pesan nubuat yang disampaikannya, dia mengatakan bahwa lelaki tersebut harus meninggalkan istrinya dan menikah dengan dirinya. Nah, ini adalah suatu pesan yang tidak bermoral, saudara-saudara sekalian. Itu sampai di cover, dipublish oleh sebuah surat kabar. Nah, ini bukan nubuat, ini lu yang buat ini. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Dari Rasul Petrus kita mendengar cara yang baik untuk menguji nubuat. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana menyampaikan nubuat? Bagaimana menyampaikan nubuat? Kalau kita mendapat dorongan oleh Tuhan, kita rasa dari Tuhan gimana menyampaikan nubuat? Jack Deere di dalam bukunya Surprised by the Voice of God. Jack Deere ini dulu orang yang nggak percaya nubuat, namun pada akhirnya dia betul-betul percaya bahwa Tuhan masih berbicara pada dewasa ini. Dia menulis dua buku yang saya tangkap di sini. Judulnya Surprised by the Voice of God. Buku pertama, Surprised by the Power of God. Jack Deere memberikan pedoman sebagai berikut. Kalau Anda mau menyampaikan nubuat, pastikan bahwa Allah memang benar-benar memberikan Anda penyataan dan menginginkan Anda menyampaikan. Jadi dorongan itu bukan dari diri Anda, tapi dorongan itu adalah dorongan yang berasal dari Allah, dorongan yang berasal dari Roh Kudus yang hidup di dalam dirimu. Pastikan itu. Itu bukan Anda yang mau tampil beda, bukan Anda yang mau menunjukkan diri, bukan Anda yang mau unjuk gigi, bukan. Jack Deere mengatakan, pastikan bahwa memang Allah ingin memakai Anda.
Dan yang kedua, sampaikan perkataan nubuat itu dengan kerendahan hati. Gunakan kalimat. Saya merasakan kesan yang sangat kuat untuk menyampaikan pesan ini. Perhatikan kata-kata ini. Saya merasakan kesan yang sangat kuat. Itu berarti kita membuka diri untuk diuji. Nubuat yang kita sampaikan terbuka pada pengujian. Hindari perkataan-perkataan seperti ini. Demikianlah firman Tuhan. Lah kalau sudah ngomong firman Tuhan begini, firman Tuhan itu nggak iso diuji gitu loh. Jadi ungkapan yang terakhir ini, ungkapan firman Tuhan ini secara tidak langsung menyatakan tingkat otoritas yang sangat tinggi, yang praktis menihilkan setiap usaha untuk menguji nubuat. Kata firman Tuhan itu hanya boleh diucapkan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama yang telah dikanonkan itu. Dan juga oleh orang-orang di dalam perjanjian baru yang kitabnya dikanonkan. Dan kemudian yang jadi sekali lagi, gunakan kata-kata ini. Saya merasa mendapat kesan untuk menyampaikan ini. Ya. Kemudian serahkan hasilnya kepada Allah. Jadi serahkan hasilnya kepada Allah. Kalau itu benar-benar berasal dari Tuhan, pasti ada konfirmasi, ada peneguhan. Nah, itu. Dan kemudian yang berikutnya, sampaikan berita negatif dengan cerdik dan lemah lembut. Jadi kadang-kadang kita mendapatkan berita yang cukup kuat untuk disampaikan. Tapi di sini kita harus cerdik itu. Cerdik maksudnya apa? Ini saya kasih pengalaman pribadi saya. Ketika saya menerima penyataan seperti ini. Jadi suatu waktu di dalam sebuah ibadah, tiba-tiba Tuhan itu memberikan kepada saya sebuah gambaran. Gambaran bahwa seorang pengurus gereja itu sedang terlibat dalam okultisme itu. Saya sendiri juga kaget, kok bisa? Pengurus gereja kok terlibat dalam okultisme? Kok terlibat dalam kuasa gelap? Gitu. Nah, di sini, jadi ada penyataan yang berasal dari Tuhan. Dan kemudian bagaimana saya menyampaikannya? Saya menyampaikannya dengan prinsip seperti ini. Cerdik dan lemah lembut. Jadi saya tidak langsung kemudian sampaikan itu di dalam pertemuan di mana dia hadir. Dan mengatakan, bertobatlah kamu ini. Enggak. Tapi setelah ibadah selesai, saya bertemu dengan orang tersebut. Dan kemudian saya memberitahu dia, saya mendapat kesan dari Tuhan bahwa kamu sedang terlibat dengan kuasa kegelapan. Begitu saya menyampaikan kata-kata seperti itu, dia kaget setengah mati. Dia mengatakan begini, kok Anda bisa tahu? Gitu. Dan itu menjadi awal dari pengakuan dosa, awal dari penyesalan. Kalau saya tidak menyampaikan hal ini secara cerdik dan lemah lembut, katakan, pada waktu itu, begitu saya menerima pewahyuan itu, yang saya ucapkan kata-kata perintah, saya sebutkan namanya, kamu gini-gini, bertobat karena itu. Belum tentu dia mau terbuka. Apalagi di dalam budaya Timur, yang kerap kali memandang menyelamatkan muka itu adalah sesuatu yang sangat penting. Saving face itu adalah sesuatu yang sangat penting. Bisa jadi akan terjadi penyangkalan, padahal itu adalah sesuatu yang benar terjadi. Nah, disinilah kita perlu untuk bijaksana ketika kita mendapat kesan dari Tuhan.